Halo Photoshopper, selamat datang di BTS pemotretan Popo dan Ayu. Yang sekarang ini kita mau coba edit fotonya Ayu, gantian kemarin kan Popo ya. Cuma bedanya kita bakal ngelakuin separasi frekuensi dengan 16 bit. Kalau kemarin kan 8 bit ya. Nah sekarang kita lakuin di 16 bit. Oke, langsung kita mulai aja ya. Kita buka Lightroom-nya. Tunggu bentar. 16 bit mana ya? 16 bit. Nah, ini preference. Edit in Photoshop 2021 PSD 16 bit 300 resolusinya. Ya, udah bener nih. Kita okein, berarti nanti output dari sini itu bakal 16 bit. Nah nanti sekarang kita pilih fotonya si Ayu. Fotonya yang mana ya? Aduh. Filter created. Nah ini boleh nih. Jadi kita hari ini edit foto si Ayu yang backgroundnya pink. Jadi pertama kita developing dulu, kita cropnya ini kita pakai rasionya Instagram dah 1:1. Ini kita kecil dikit. Ya kalau di studio kayaknya nggak ngaruh ya, kalau model mau ditaruh di tengah kayak mau taruh di pertiga perpotongan rule of third. Soalnya di studio ini kita nggak banyak properti, backgroundnya background polos saja. Tapi kalau misalnya di outdoor itu wajib ya. Tapi kali ini gue kasih di perpotongan rule of third yang bagian atas. Oke, di sini ada kurang nyampe ini background pinknya. Nanti kita coba tambah, kita enter. Terus exposure nggak kita mainin karena kemarin kita motretnya udah kita ukur. Kontras kita lakuin secara manual dengan ngubah highlight shadow atau white and blacks. Coba dulu highlightnya kita naikin, kayaknya nggak oke. White nya naikin, jadi berubah. Dulu kita blacknya dulu deh, enggak blacknya. Ini itu blacknya udah mulai punya daerah yang hitam, benar-benar hitam, tinggal yang warna putihnya. Highlight alertnya kita nyalain. Ini yang di sini abaikan ya, soalnya nanti kan kita mau crop. Jangan exposure, kita naikin highlight. Kalau white kita naikin dia jadi benar-benar berubah. Ya kayaknya di sini aja nggak apa-apa, itu highlight yang nggak nyampe. Terus gedara tekstur, untuk ngelakuin tekstur kita harus zoom. Matiin dulu shadow alertnya, tekstur naikin. Ya ini oke, sekitar 65. Ke bawahnya kita nggak ngelakuin color grading, kita lewat. Curve nggak dilakuin. Sharpening nanti kita lakuin di separasi frekuensi. Lens correction enggak. Nah terus oke, langsung kita masuk ke Photoshop. Edit in Photoshop 2021. Ya ini udah masuk filenya si Ayu. Ini Lightroom-nya kita tutup aja kali ya.
udah nggak dipakai. Oke, kita coba copy di background dari sini kali ya. Oke, Ctrl J buat duplikat, terus pilih geser. Nah, oke, backgroundnya udah full. Ini nanti belangnya kita edit nanti belakangan. Ya, itu ada belang di sini. Sebelumnya kita cek dulu pakai supported layer, open. Supported layer itu gue simpen di mana supported layer? Nah, ini dia. Kita buka aja sekalian sama tangan gue. Oke, supported layer turun, masukin ke dalam. Salah masukin ke dalam. Iya, masuk situ. Oke, kita cek backgroundnya nggak terlalu kotor. Oke, kita matiin lagi support layernya. Kita ada Ctrl Alt Shift E atau merge visible. Terus kita pakai patch tool untuk ngebersihin background pakai patch tool. Ini patch tool, backgroundnya kita bersihin. Ini agak susah ngeliatnya kalau nggak pakai supported layer. Ya, di sini kelihatan nih kotoran-kotorannya sekarang. Ya, gue mulai part dulu, jadi videonya bakal aku cepetin ya. Motornya before after cukup bersih. Lalu kita masuk ke skin retouch. Kita bikin layer baru. Kita pakai healing brush ya. Ini layer 3-nya kita ganti jadi layer heal. Kemarin udah gue ajarin pakai healing brush tuh kita ambil detail-detail dari sekeliling si area yang mau kita bersihin. Misalnya ini nih mau kita bersihin, kita ambil dari kirinya tuh, bawahnya, terus jangan cuma sekali, terus bergeser ke area lain. Jadi healing brush tuh pada dasarnya kita ngebersihin kotoran-kotoran yang timbul dari kulit, misal kayak jerawat gitu. Pokoknya timbul dari kulit, bukan belang skin ya atau kulit, tapi sesuatu yang timbul gitu. Timbul ya artinya kan punya highlight dan shadow berarti. Nah, ini hati-hati di bagian healing brush ini soalnya sangat mempengaruhi detail. Sedangkan kan kita belum masuk separasi frekuensi ya. Area muka udah, bagian tangan kayaknya nggak ada yang bakal diedit. Kaki juga normal-normal aja. Kita lihat, nah ini juga kita hapus dikit.
kita merge visible, Ctrl Alt Shift E. Nah ini sebelum masuk spasi frekuensi gue pengen liatin nih bedanya antara 16 bit sama 8 bit. Nah coba kita pakai 1-2 curve. Mana curve? Nah ini ada curve. Yang ini outputnya taruhlah kita pasang di 10, bikin satu lagi, inputnya kita pasang di 10 juga. Nah tuh lihat ada bending ya, terus sebenarnya nggak ada sih kalau misalnya kita zoom. Tuh lihat ya, nggak ada ya. Ini 16 bit nih. Kita cek ya di sini 16 bit bukan? Ya, ini 16 bit. Nah, kalau kita ubah ke 8 bit, apa yang terjadi? Nah, tuh bending. Di 8 bit dengan ukuran zoom yang sama dia bending. 8 bit, bit. Nah tadi kan kita udah lihat tuh ilustrasi perbedaan 8 bit sama 16 bit. Jadi kesimpulan sementara 16 bit lebih kaya warna sehingga gradasinya lebih halus. Misalnya nih 8 bit itu sebenarnya 2/8, jadi 256. Jadi satu channelnya itu ada 256 variasi warna. Misal di red ada 256 variasi warna, mungkin dia terang gelapnya dan lain-lain. Sedangkan kalau 16 bit itu 2/16, 65.536 variasi warna, depth variation. Jadi jauh kaya lebih warna. Nah jadi pertanyaannya, kapan sih kita pakai 16 bit, kapan kita pakai 8 bit? Jadi kalau misalnya lu ngelakuin banyak color grading, terus banyak manipulasi terang gelap, kontras dan lain-lain, gue saranin pakai 16 bit. Tapi kalau cuma ya edit cuma healing brush gitu-gitu, nggak ngelakuin manipulasi kontras dan lain-lain yang terlalu ekstrim, ya cukup di 8 bit. Nah tadi udah gue tunjukin ya ilustrasi perbedaan antara 8 sama 16 bit. Kalau di studio itu kelihatan di background, kelihatan banget tuh jadinya tuh kalau misalnya kita bikin gradasi background ya, dia akan ke bending tuh kalau di 8 bit. Makanya harus agak hati-hati di situ tuh. Dan kalau kerjaan-kerjaan teliti biasanya gue pakai 16 bit. Oke, kita langsung, tadi kita udah bahas 8 bit versus 16 bit. Kita langsung ngelakuin separasi frekuensi 16 bit. Ini yang bawah kita kasih ganti namanya low, yang atas jadi high. Kita zoom. Nah kita kasih Gaussian blur. Nah ini terlalu banyak nih Gaussian blurnya, soalnya ada beberapa bagian yang emang harus gue bersihin dari area si muka si Ayu tuh. Kalau misalnya begini, ini nih semua nih bakal kita edit, tapi kalau misalnya bakal kena pengaruh pada saat kita edit. Tapi kalau misalnya kita gedein, nah dia makin sedikit detail yang kena tuh pada saat kita editing. Ini agak tuh gue turun dikit, tapi terlalu turun juga jelek. Nanti kalau misalnya angka radiusnya terlalu kecil, kulit orang jadi nggak natural, jadi kayak Barbie lagi, jadi kayak plastik look kayak zaman dulu lagi. Sebisa mungkin dia senatural mungkin, jadi angkanya tuh jangan terlalu kecil, jangan terlalu gede. Nah
karena kasus ini gue masih mau hilangin beberapa bagian nih seperti ini nih, yang belang-belang ini di angka 24 nih hajar tuh. Kita okein di angka 24, terus high nya kita nyalain, terus pilih image, apply image, terus kita kalau 16 bit dulu layernya itu ke low, terus blendingnya ke F20 invert. Nah itu settingan untuk 16 bit, sama kayak kemarin. Blending mode di high nya linear light, kita group Ctrl G, kita lihat before after. Kalau nggak terjadi apa-apa berarti kita udah benar sampai langkah yang ini. Oke, kita sembunyiin high nya, kita bekerja antara high dan low frekuensi. Ini kita mau ngelakuin mixer brush. Mixer brush itu cara paling gampang ngelakuin skin detect. Mixer brush settingannya jangan dihafalin, gue 30, 36, 38 ini ya, 42 flow nya. Dan ingat gue pakai Wacom, bukan pakai mouse nih. Jadi ada flow di sini. Jadi angkanya nanti kalian ulik sendiri nyamannya berapa. Yang jelas dia tuh geser-geser warna nih dari sekelilingnya. Cuma dia soft. Ya, tuh. Ini geser-geser warna sekelilingnya tuh, ya. Dengan settingan hardness-nya 0. Jadi kayak geser-geser air jadinya tuh, kayak pakai cat air padahal enggak. Ini juga ampuh banget nih buat ngilangin minyak di muka. Kalau seandainya pada saat pemotretan tuh kita nggak bisa touch up, jangan khawatir, kita bisa benerin di Photoshop. Gue bukan gampangin kalian untuk menggampangin masalah ya. Jadi kalau misalnya emang si model udah berminyak dan ada muak di situ yang notabene kalian bayar, ya dia harus kerja cuy. Jadi touch up gitu. Jadi kalian tuh kerjanya nggak terlalu jelimet gitu, jangan mau diribetin gitu kan, kita udah bayar muak ya. Jadi kalau bisa tuh cari tim yang solid ya, solid dalam arti skillnya seimbang. Jadi kalian tuh bisa komunikasinya bisa lebih lancar dan tahu maunya masing-masing. Muka udah hampir beres. Kita lihat before after bentar, bagian muka before after ya, muka si minyak ini udah hampir hilang. Tapi jangan hilang banget, soalnya kan itu kan dimensi ya. Oke, bagian lain kayaknya nggak perlu, bagian tangan juga nggak perlu, bagian tinggi perlu. Kita zoom bagian muka. Aduh, rame ini udah mau buka, jadi sorry ya suara depan tuh kedengeran soalnya tinggal jalan cuy. Nah biasanya apapun yang kita lakuin di layer itu jangan 100%, turunin dia. Kita ya 70% mungkin ya. Jadi natural, before after. Oke, mantap. Lalu gue mau ngelakuin burning and darks, pencet alt, layer, blending mode nya ganti ke soft light, terus check mark fill with soft light neutral color 50% gray. Ini kasih nama burning and darks. Oke, burning and darks berarti kita mau nambah dimensi ya. Jadi ada warna putih sama warna hitam, lebih mancung hidungnya gitu. Ini highlightnya nih. Before after, area mata,
Ini kita lebih ke salah, hitung dong. Lebih detail, makanya di zoom. Area lain kayaknya enggak. Seperti biasa jangan 100%, tapi sebelumnya gue mau liatin dulu bentuk, itu dia bentuk burning index yang tadi gue lakuin. Itu sambil pencet alt, pijit yang ini nih matanya ya. Oke, Like before, after, itu jangan terlalu tinggi, kita turunin sekitar 60% mungkin. Oke, 60% ya. Oke, kita udah sampai ke burning index, lalu kita nyalain high-nya. Gue mau ngelakuin sharpening terbaik yang gue sering lakuin. Tadi di Ctrl J, gue ulangin lagi ya. Kita tinggal duplikat layer high-nya, Ctrl J. Nah itu pasti berlebihan tuh. Ini kita kurangin. Bisa juga kita create a clipping mesh, jadi dia khusus ke high-nya aja. Ini turunin jadi sekitar 11%. Before, after, naikin dikit. Nah, jadi kalau sharpening itu biasain zoom segede mungkin ya. Kita zoom out. Oke. Ini layer separasi frekuensi. Habis ini kita coba lakuin sedikit liquify. Ctrl Alt Shift E, mode visible, filter, liquify. Kita zoom bagian muka. Ini enak nih liquify yang Photoshop sekarang udah di kategoriin, ada face shapes, ada mouth, ada nose. Coba kita chin height, enggak, face width kayaknya yang perlu. Nah tuh keren ya, kecilin, terus jawline-nya kelebihan yang ya. Forehead-nya udah kecil, bibir. Oke, lower lip-nya nggak usah, upper lip-nya nggak usah. Kita okein. Ya cukup segitu. Biar lebih dramatik, gue mau bikin vignette. Vignette-nya mau dilakuin di kamera raw aja. Filter, kamera raw filter, ada radial filter, kita kecilin, kita puter, jauhin, nah, kita gelapin dikit. Ini yang dalam, yang gelapnya kita ganti, ya itu yang terang. Fadernya udah naik ke atas, berarti gue tinggal kita okein. Habis itu opacity-nya kita turunin. Before, after. Kasih masking, karena maskingnya putih, kita pakai brush warna hitam. Brushnya jadi 100%, jadi 100%, pakai warna hitam. Wah, kelebihan.
Terus lanjut kita cek semua. Ini tadi udah lakuin, udah bersih. Saturasi gimana keadaannya? Bagian bawah ini saturasinya kurang. Nanti kita naikin. Cara benerinnya bikin layer baru. Terus blending mode ganti ke saturation, tambah saturasi pakai warna merah. Merah itu RGB-nya 255, G sama B-nya 0 ya. Terus kita brush. Ini opacity-nya kecil aja, sekitar berapa ya? 10 ya. Ya, 10. Flow-nya juga soalnya agak susah dikendalin. Kecil aja. Oke. Kecilin pakai kurung tutup. Untuk kecilin brush-nya. Ya, satu ini kelebihan jadinya malah. Ya, situ oke. Oke. Bagian muka udah zoom. Udah sini nih saturasinya agak ketinggian, kita turunin. Oke, lanjut ke color. Kita cek, mukanya merah banget. Ini harusnya agak muda dikit nih warnanya nih, si ungunya. Nah, kayak pipi bagian sini nih. Jadi gue mau bakal bikin hue saturation. Ini diubah jadi 15. Lihat dia lebih terang. Ini kita brush, kita invert dulu. Brush pakai sekitar 24 lah. Flow-nya juga segituan, sekitar 24. Oke, kita brush. Bikin agak sedikit. Dia harus warna putih ya. Itu layer mask hitam. Nah, kita bikin agak sedikit lebih kuning kulitnya. Ini bagian atas jadi patokan bagian bawah berarti. Wah, itu berlebihan tuh, nanti kita masking lagi aja. Oke, dia gini nih. Ganti namanya multimedia Ayu. Oke, save. Kita udah ngedit fotonya si Ayu dengan spasi frekuensi 16 bit. Semoga berguna bagi kalian yang belajar spasi frekuensi. Itu teknik yang wajib buat kalian ya, terutama fotografer yang mau belajar ngedit juga gitu. Jadi nggak bakal tergantung sama retoucher luar. Nah, kalau ada pertanyaan tinggal tulis di kolom komentar atau hubungi gue di WhatsApp, cari aja di sosmed gue. Lalu jangan lupa like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan banyak ngeluarin teknik-teknik yang baru-baru lagi. Oke, Photoshopper, see you.